Oke ya, kita mulai materi hari ini, yaitu kita akan membahas cara memahami legislasi nasional. Oke, sebelum kita memulai, kita bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata kunci di sini. Kalau kemarin kita sudah memahami tentang makna dari legislasi, kemudian di sini ada kata nasional. Kenapa tidak pernah muncul di dalam istilah cara memahami legislasi ini, misalkan cara memahami legislasi negara, tetapi lebih menggunakan kata nasional. Karena nanti maksudnya bahwa kebijakan di dalam peraturan perundang-undangan itu bukan berlaku untuk negara. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, dengan menggunakan kata istilah nasional itu mengacu kepada bangsa atau nation. Nah, nanti dari kata inilah bahwa legislasi atau peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perekonomian itu akan digunakan atau diterapkan di Indonesia, tidak memandang apakah nanti dia punya KTP atau tidak, tetapi itu berlaku secara nasional atau untuk seluruh bangsa Indonesia, ya. Termasuk juga kata nasional itu nanti include dengan mereka yang berada di luar ataupun orang-orang pendatang yang ada di Indonesia. Jadi makna legislasi nasional di sini yang pertama lebih mengedepankan nilai-nilai bangsanya, dan yang kedua juga include dengan kependudukannya. Nah, itu jadi tidak menggunakan istilah negara, tujuannya adalah untuk memperluas ketentuan-ketentuan berlakunya peraturan perundang-undangan. Terutama juga nanti berarti kalau peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi tentunya tidak memandang warga negaranya apa, ketika memang melakukan hubungan perekonomian dengan Indonesia, itu pun menjadi sorotan, bahkan menjadi berlaku untuk semua para pelaku ekonomi. Kalau legislasi nasional itu berlaku secara umum, dan kalau legislasi misalkan di bidang ekonomi itu adalah legislasi yang khusus ya, khusus peraturan-peraturannya di bidang ekonomi. Nah, kalau berkenaan dengan pemahaman ketika bicara khusus dan umum di dalam norma ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan dikenal adanya norma hukum umum. Nah, apa norma hukum umum ketika kita memadukan kata legislasi nasional dengan kata legislasi di bidang ekonomi? Norma umumnya yaitu lex specialis derogat legi generali. Nah, jadi ketentuan-ketentuan yang umum itu akan dikesampingkan dengan ketentuan-ketentuan yang khusus. Oke, itu catatannya. Jadi kalau kita bicara legislasi nasional itu kan ketentuannya umum. Nah, ketika nanti diambil oleh kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian, maka kebijakan legislasi di bidang ekonomi ini menjadi khusus ya, jadi khusus di bidang ekonomi saja. Nah, makanya kenapa teman-teman itu harus memahami legislasi profesi di dalam pembelajaran-pembelajaran di Fakultas Ekonomi. Itu ya catatannya. Oke, sebelum kita lanjut slide, ada yang akan ditanyakan. Sebetulnya materinya tidak banyak, tapi memang agak rumit gitu ya.
Bisa dipahami? Bisa Pak, untuk saat ini belum ada yang ditanyakan. Oke, nah kalau itu kita bisa lanjut ya. Ada beberapa catatan setidaknya di dalam memahami legislasi atau cara melakukan pendekatan legislasi secara nasional. Catatan yang pertama berarti bahwa kita harus mengartikan legislasi itu dalam arti cara. Cara tentunya yang memakai metode. Yang kedua, kita harus juga memahami ketika bicara legislasi itu sebagai produk pemikiran. Nah, nanti kita jelaskan. Yang pertama kita tadi bicara bahwa catatan sebelum mengetahui legislasi nasional itu ada dua. Yang pertama adalah legislasi sebagai metode, di mana legislasi ini digunakan sebagai alat untuk berpikir tentang legislasi. Nah, artinya gini, ketika Mas Iko, Mas Denan, Mbak Indri, Mbak Tania, Mas Radianto, dan Mbak Anggun, serta Mbak Nur ya, Nur Amelia, ketika kita menggunakan, Anda berpikir tentang produk hukum. Nah, ataupun legislasi dikatakan adalah sebagai produk perundang-undangan. Maka ketika ada wujudnya undang-undang misalkan tentang ABCD, Anda akan berpikir bagaimana caranya membuat sesuatu itu menjadi satu produk hukum. Nah, berarti alatnya yang digunakan, metodenya yang digunakan, nanti langkah-langkahnya apa saja. Nah, ini tetapi langkah-langkah ini kita akan pelajari sebetulnya di setelah UTS ini. Tetapi kita setidaknya ini ketika kita berbicara tentang metode legislasi sebagai metodologi, maka digunakan sebagai alat untuk berpikir. Nah, misalkan ada contohnya ada kebijakan di bidang ekonomi, ya menurut aturan nomor berapa. Nah, itu bagaimana cara membuatnya. Jadi proses ya, proses. Nah, di dalam melihat berpikir secara proses dengan menggunakan alat metode ini, maka ada dua ya. Yang pertama adalah pemikiran empirisisme dan yang kedua adalah idealisme. Oke. Kalau empirisisme ini caranya atau Anda melihat legislasi itu melihat keadaan masyarakat. Oke ya. Melihat keadaan masyarakat, keadaan lapangan, misalkan apakah kebijakan UMKM itu di lapangan itu diperlukan atau tidak. Nah, ini ya. Kalau yang kedua dari sudut pandang bahwa metode dalam artian idealis berarti adalah konsep berpikir dari seseorang ketika melihat ataupun menggunakan kerangka pikirnya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan legislasi. Nah, itu caranya. Jadi ada dua caranya. Nah, tapi ini juga harus hati-hati ya. Teman-teman semuanya harus hati-hati. Kenapa? Kalau tidak hati-hati kita akan terjebak kepada dua kemungkinan. Yang pertama adalah religius dan yang kedua kemungkinannya kita ateis ya, tidak mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan. Dan arti religius di sini yang dimaksudkan itu kita memaksakan nilai ajaran tertentu
di dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan ekonomi. Misalkan karena Indonesia dengan falsafah ya, teman-teman sudah belajar di semester pertama, saya rasa ada nilai-nilai Pancasila yang 5, misalkan ketuhanan. Ya, ketuhanan itu tidak identik dengan Islam, tidak identik dengan Buddha ataupun ajaran-ajaran agama lain, tetapi ya, dia adalah nilai-nilai yang terkandung, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam kepercayaan atau dalam suatu agama. Jadi tidak agama tertentu saja. Nah, Anda terjebak karena misalkan Anda penganut Islam kuat, penganut Kristiani kuat, penganut Buddha yang kuat, akhirnya Anda memaksakan nilai itu di dalam satu legislasi. Nah, ini jebakannya ya. Sehingga nanti muncul misalkan ekonomi apa. Nah, kalau sekarang saya pernah kemarin gandrung itu, nanti ada yang memanfaatkan ketika kita masuk tidak berpikir ke depan, tidak berpikir secara idealis ya, maka Anda akan terjebak pada sisi ketika misalkan hari ini semuanya itu syariah gitu kan. Nah, nanti siapa yang memakai konsep syariah? Saya yakin bukan hanya orang Islam, para pemilik modal pun bisa memanfaatkan itu karena yang terpenting ini manajemen sumber daya apa nih? Pemasaran atau Ini bukan? manajemen keuangan, Pak. Ya. Ya kayak Mas Iko, bagi para pemilik modal berarti kan kalau manajemen keuangan bagi para Iya, pemilik Pak. modal bisa saja misalkan dia tetapi bukan backgroundnya adalah Islam, tetapi karena ternyata secara bisnis ketika menggunakan kata syariah itu laku sekali di Indonesia. Nah ini kan akhirnya dibuatlah misalkan eh, berusaha apa dunia usaha karena dia memiliki modal sop kodok syariah gitu kan ya, sop babi syariah, bisa saja kan seperti itu maksud saya ya. Nah ini karena memang laku kata syariah, nah ini jadi harus hati-hati. Oke ya, itu ya, jadi itu catatan ketika kita akan menggunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai keagamaan, apakah nanti efeknya itu justru dimanfaatkan oleh yang lain atau tidak. Nah, ini kita juga harus hati-hati dalam hal ini. Jadi jangan terjebak kepada embel-embel Islam, embel-embel Kristen. Nah, kemudian Anda justru ada yang memanfaatkan. Ini ya. Ya kalau Mas Iko, Mbak Denan karena mungkin di manajemen keuangan, wah itu adalah arena bisnis dengan kata apa menambahkan kata syariah itu bisa laku keras kan gitu. Nah, ini nanti akan menjadi masalah yang pada akhirnya kita juga ketika terlalu jauh juga dari nilai-nilai keagamaan, maka kita akan terjebak. Aturan itu tidak memperhatikan jiwa bangsa Indonesia yang mengakui akan keesaan Tuhan. Nah, jadi oke, tadi suaranya hilang Mas Iko ya, Mas Denan. Iya, Pak. Hilang, Pak. Bener Oke, tadi. ya. Baru. Tadi ya, untuk menyeimbangkan antara religius dan ateis, maksud saya ya biar tidak bablas ke ateis dan tidak juga terkungkung di dalam satu uh, keagamaan yang nanti justru apa kata-katanya bisa menyebab kita, maka kita harus imbang. Nah, maka nanti ketika nanti tarikannya kepada Pancasila, walaupun Pancasila itu tidak ada di dalam tata urutan perundang-undangan, tetapi teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah Pancasila yang kemudian diartikan bahwa
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, inilah ya. Walaupun tidak ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu ada di dalam tata urutan, misalkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, tidak ada Pancasila, tetapi Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, ini maksud saya biar kita tidak terjebak ketika berbicara tentang metode. Oke, paham ya? Ya Pak, bisa dipahami. Oke. Baik, catatan yang kedua, kita juga harus memahami bahwa legislasi sebagai produk pemikiran. Nah, dari empirisisme, idealisme, maka kita memahami bahwa oh ternyata produk hukum atau produk peraturan perundang-undangan itu pada dasarnya produk pemikiran. Nah, kalau hasil produk pemikiran tentunya ada dua kemungkinan. Nah kan, kalau tidak sesuai dengan masyarakat, maka produk hukum itu harus diganti ataupun direvisi. Nah, kalau sudah menjadi produk hukum. Oke, ya itu jadi konsekuensi atau catatan bahwa ketika kita memahami bahwa legislasi itu sebagai produk pemikiran. Jadi bisa direvisi dan kalau justru produk dari peraturan perundang-undangan ini ya itu melahirkan satu kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, maka tentunya akan dilanjutkan atau dipertahankan sebagai konsekuensi dari produk pemikiran. Walaupun di sini ya saya perlu garis bawahi, walaupun nanti mungkin teman-teman mendengar bahwa hukum sebagai produk politik. Nah, tetapi saya lebih suka menggunakan bahwa peraturan perundang-undangan itu sebagai produk dari pemikiran. Ya, mengganti kata pemikiran, mengganti kata politik karena penggunaan kata politik hari ini kita selalu terjebak pada DPR, pada MPR, pada lembaga-lembaga negara. Nah, kalau produk pemikiran, karena nanti yang akan menggodok suatu peraturan-peraturan itu adalah bisa siapa saja, bukan hanya terbatas kepada MPR, DPR maupun eksekutif. Nah ya, dalam hal ini adalah presiden. Nah, maka ketika nanti Anda menulis suatu skripsi, sebetulnya ini adalah yang berkenaan dengan aturan, berarti Anda juga sebagai produk pemikiran atau gagasan. Nah, ini ya, contohnya saya Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, ini juga pendapat kadang dikatakan produk pemikiran legislasi sebagai produk pemikiran ini yaitu akan mempertahankan atau akan menjadi landasan berpikir secara metodologis. Misalkan Anda mengutip kata Sokrates, kata Plato, kata Aristoteles, ataupun kata ahli-ahli hukum lainnya. Nah, itu adalah sebagai produk pemikiran mereka. Maka dijadikan juga bahwa produk pemikiran ini sebagai salah satu sumber ya, sumber material dari adanya hukum. Oke, tetapi sesuai dengan keahliannya. Nah, nanti teman-teman yang sedang mengenyang pendidikan di Fakultas Ekonomi, selain tadi metode ya, tapi Anda akan banyak bermain di legislasi sebagai produk pemikiran. Nah, nanti penuangan-penuangan gagasan dari teman-teman itu ada di yang kedua.
catatannya seperti itu. Oke, sebelum dilanjut ada yang akan didiskusikan, silakan. Silakan kalau ada. Teman-teman yang lain pada kemana ya? Nggak pada jauh. Gimana Mbak Tania? Masih ngikutin nggak Mbak Tania? Iya, Pak. Ya, gimana? Ada yang akan kita diskusikan? Silahkan. Sejauh ini sih pemaparan dari Bapak cukup sih, Pak. Belum ada yang ditanyakan. Cukup membingungkan ya? Atau gimana Mbak? Kalau Mbak Tania cukup bingung atau cukup jelas? Cukup jelas sih, Pak, karena pemaparan dari PPT-nya juga tergambar struktur gitu, Pak. Nanti mungkin kalau misalkan dipahami lebih, mungkin ada pertanyaan. Kalau sekarang kebetulan tidak ada, Pak. Oke ya. Mbak Anggun, gimana Mbak Anggun? Halo? Iya Bapak, cukup jelas Pak. Oke, kita lanjut ya. PPT-nya cuma 3 kok nggak banyak, karena kan satu SKS ya. Oke, coba. Nah ini kita lihat. Tadi kan catatan ketika kita berbicara ataupun hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berbicara legislasi nasional. Yang pertama, kita harus menjadi patokan atau landasannya adalah memahami legislasi sebagai satu cara untuk melahirkan satu produk. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa legislasi itu sendiri sebagai produk dari pemikiran. Nah, tentunya cara dan produk memiliki konsekuensinya masing-masing. Oke, lantas bagaimana cara berpikir yang ideal di dalam memahami legislasi itu sendiri? Tentunya ada 3 cara berpikir ataupun metode yang bisa dilakukan, karena cara itu adalah berkenaan dengan metode ya. Yang pertama, cara berpikirnya Anda harus memahami bahwa lahirnya legislasi pada dasarnya ada ketidakpuasan atas jawaban-jawaban yang tidak masuk akal, kebiasaan-kebiasaan yang kurang bisa diterima. Nah ini, apa saja kebiasaan-kebiasaan yang kurang dapat diterima? Oke, sebagai contoh, Mbak Tania pernah kondangan, Mbak? Pernah, Pak. Iya, kondangan. Misalkan Mbak Tania hari ini kondangan ke Mas Iko Rp10.000. Oke ya. Kemudian Mbak Tania baru hajatan lagi itu 20 tahun mendatang. Dan Mas Iko mengembalikannya itu ya 10.000. Nah, kira-kira kalau hal itu masuk akal atau tidak? Ketika berpikir secara ekonomi ya. Ekonomi bukan berpikir secara persahabatan, karena kita sedang membahas tentang cara berpikir di dalam legislasi bagi teman-teman di ilmu ekonomi. Mangga, masuk akal nggak Mbak? 20 tahun kemudian bayarnya 10.000. Kan kondangan. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya tidak masuk akal, Pak. Karena mungkin nilai uang 20 tahun yang akan datang akan lebih tinggi
Jadi kalau misalkan uang 10.000 itu nggak akan ada nilainya kalau misalkan untuk 20 tahun mendatang. Kayak diibaratkan uang 5.000 di zaman tahun 2000 itu kan masih dinilai cukup tinggi. Untuk tahun sekarang kan 5.000 itu kan ya rendah gitu. Jadi kalau Tidak ada misalkan iya. ada 20 tahun yang akan datang mungkin 10.000 itu tidak berharga gitu, Pak. Iya. Itu ya. Itu kan jawaban ya, itu rupanya tidak masuk akal dari sudut ekonomi. Oke. Tapi kalau dari sudut masyarakat coba kita sapa Mbak Anggun. Kalau sudut dari masyarakat gimana? Kira-kira Mbak Anggun. Ya kalau kita keutangan 5.000, berapa tahun pun kan bayarnya 5.000. Gimana Mbak Anggun? Dari sudut masyarakat biasanya. Silakan Eh, Mbak Anggun. kalau dari masyarakat kayaknya ya kalau misalkan 10.000 ya bayarnya 10.000 lagi gitu Pak. Soalnya ngelihat dari mata uangnya bukan dari eh, dari nilai Harga uangnya, tapi uangnya ya. lihat dari Iya, iya. nominalnya. Iya Pak. Nah, nah itu ya. Jadi kan ada dua kemungkinan. Yang pertama, kebiasaan itu ternyata kebiasaan masyarakat dinilai oleh masyarakat itu masuk akal. Karena ya 10.000 kapanpun harus bayar 10.000. Nah ini. Tetapi Mbak Tania melihat dari sisi ekonomi ya tidak demikian. Nah ini maksudnya gambaran yang tidak masuk akal tadi ya Mbak Tania dan Mbak Anggun itu coba Anda kritisi. Nanti oh ternyata harga uang. Nah kan nggak mungkin istilahnya kalau di dalam ilmu hukum kalau dia punya utang 10.000 ya bayarlah 10.000 gitu ya. Nah itu dalam ilmu hukum. Kemudian kalau di dalam agama gimana? Kalau misalkan utangnya 10.000 tapi bayarnya 20 tahun lagi bayarnya menjadi 15.000. Nah itu kan apakah itu nanti masuk dalam kategori riba atau tidak ketika kondangan itu? Nah ini kan agak-agak kontradiktif kalau dari hukum harus bayarnya 10.000 ketika ditambah 15.000 ini kategorinya riba atau enggak. Nah ini yang harus diselesaikan oleh teman-teman ekonomi ya. Apakah nanti patokannya ya? Apakah patokan itu berupa uang atau benda yang akan menjadi patokan penaksir ya? Harga patokan biasanya kalau di dalam ekonomi emas Mbak ya. Harga emas. Iya, Pak. Mas. Nah, kan ya harga emas kan gitu ya. Ini kan biasanya yang lebih stabil emasnya sesuai dengan inflasinya lebih mengarah kepada jaminannya adalah emas pada saat itu. Nah, tetapi kan ada satu permasalahan lagi di masyarakat ketika ditagih harga emasnya sebagai patokan kan bingung lagi. Nah, ini yang harus diselesaikan, ditarik ya. Kira-kira gini, kebiasaan masyarakat tersebut ditarik kepada ranah logika atau logos kepada ranah ilmu pengetahuan. Ya, tujuannya adalah memberi kepastian. Karena gini, ada orang, misalkan Mbak Tania kondangan 10.000, 20 tahun lagi dibayar 10.000 sama Mas Iko, itu kadang apa ya? Kata orang Cirebon hatinya grendual gitu kan. Grendual kok ini kan sudah 20 tahun gitu kan ya. Nah, ini kan Iya, Pak. tetapi kalau urusan dengan hukum juga ya utangnya 10.000 ya dibayarlah 10.000. Nah, ini mas saya harus dicarikan atau dirasiokan untuk memberikan kepastian. Nalar-nalar ekonomi itu diperlukan di sini sehingga nanti ketika terjadi ya Mas Iko, Mas Denan, Teh Indri, ketika terjadi persengketaan di masyarakat, teman-teman itu bisa menyelesaikan tapi dari sudut pandang keilmuan teman-teman yaitu ekonomi. Jadi kalau dari ekonomi ketika penyelesaian kira-kira cara berpikir atau pijakannya ditaksir dengan harga apa kan gitu ya. Ini kan bisa ya untuk membantu nanti nalar-nalar berpikir ke yang lebih sifatnya mencari tahu, nah sifatnya mengkritisi. Nah ini kan akhirnya teman-teman bisa berpikir dalam hal yang sederhana,
tidak begitu berat ya memecahkan. Oke, itu cara berpikir legislasi. Cara yang kedua yaitu ada pintunya atau gerbang yang bisa mengantarkan kita untuk menyelesaikan yang tadi kebiasaan yang di masyarakat seolah-olah masuk akal, bagi kita tidak masuk akal, kemudian kita melalui keilmuan ekonomi memberikan sentuhan-sentuhan untuk merasionalisasikan dan memberikan kepastian dan mengkritisi kebijakan itu, maka tentunya ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan cara berpikir kita semua. Yang pertama yaitu kita harus berpikir rasional. Oke, rasional tidak 10 tahun 20 tahun lagi itu harga uangnya tetap. Nah, tetapi juga kita harus terbuka dengan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Oh, ternyata masyarakat itu kalau ya utangnya 10.000 tetap 20 tahun kemudian juga tetap dihitung 10.000. Nah, ini kan akan menjadi kita harus berpikir terbuka. Jadi jangan menjustifikasi juga ya bahwa ya enggak bisa, ini harga emas. Nah, itu kan apa masyarakat nanti mengerti dengan keadaan yang Anda terangkan. Nanti ada pintu masuknya itu dirasionalkan dulu ya. Merasionalkan apa yang Anda hadapi ketika berpikir legislasi. Kemudian yang kedua, Anda harus memiliki rasa ingin tahu akan nilai-nilai. Nah, nilai-nilainya apa? Nilai di dalam budaya masyarakat, sehingga kalau di dalam budaya masyarakat nanti akan membentuk suatu kedamaian dan juga nilai-nilai yang ada di dalam ekonomi. Nah, apa nilai-nilai dalam ekonomi? Ya, lihatlah tentang prinsip ekonomi. Nah, kalau prinsip ekonomi yang sudah kita terangkan, kita sudah diskusikan pertemuan sebelumnya ya. Nah, kan akhirnya tidak nyambung gitu dengan keadaan ini. Maka disitulah perlu kita menggali bahwa ketika kita berpikir legislasi juga di bidang perekonomian harus tetap memasukkan nilai-nilai lain, nilai masyarakatnya, nilai keagamaannya ya. Nah, itu juga harus dimasukkan sehingga nanti bagaimana menciptakan suatu legislasi di bidang ekonomi itu dapat diterima di semua kalangan yang akhirnya menghantarkan Anda berpikir secara bijak ya atau wisdom. Nah, ini ya kebijaksanaan. Oke. Nah, di sini yang diperlukan dalam memberikan, karena kebijaksanaan nanti bisa ending dari kebijaksanaan yaitu bisa memberikan rasa keadilan masyarakat dan memberikan juga rasa keadilan ekonomi serta disatukan oleh yang namanya kepastian ekonomi dan kepastian yang ada di dalam masyarakat. Nah, oke. Itu cara berpikirnya. Maka dari 3 cara berpikir ini tadi ya Mbak Tania ya. Oke. Mbak Tania tadi sudah berpikir bahwa ketika cara kita itu harus melihat 20 tahun ke depan itu nilainya berbeda. Ya jelas, maka segala sesuatu harus disesuaikan dengan zamannya. Kenapa harus disesuaikan dengan zamannya? Karena tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Tania, ketika 20 tahun lagi nilainya akan berbeda. Oke, menyesuaikan zaman, kemudian menyesuaikan kebiasaan, menyesuaikan dengan tempat. Oke, menyesuaikan dengan tempat seperti ini. Kalau untuk kategori Cirebon itu agak bisa kita bagi menjadi 2.
ada daerah pesisir, kemudian ada daerah pedalaman. Nah, kalau Mas Iko mau hajatan di daerah pesisir, biasanya modalnya harus besar, Mas Iko. Ya, bener nggak? Daerah pesisir itu kalau hajatan modalnya harus besar. Anggun coba, benernya Anggun. Anggun daerah pesisir kan? Anggun, Mbak Anggun mana? Halo Mbak Anggun. Iya, Halo Mbak Bapak. Anggun. Iya, Ya, iya sih, Pak. Mbak Anggun, kalau hajatan di daerah pesisir Modalnya modalnya harus gede, besar. Pak. Ya, gede ya, dibandingkan daerah pedalaman. Tetapi hasilnya, ya, hasil hitung-hitungan kalau di dalam ekonomi hitung-hitungan, itu besar di daerah pedalaman hasilnya. Misalkan kalau di daerah pedalaman itu dengan modal hajatan 10 juta bisa kembali, bisa menjadi 15 juta. Tetapi kalau di daerah pesisir, modal 20 juta kembali separuhnya saja sudah bersyukur Mbak Anggun ya. 10 jutanya Iya, kembali. Bapak, Benar benar. nggak? Iya, Ya, Pak. karena kan konsep kondangannya juga beda. Kalau konsep kondangan di pesisir itu orang berpikir gini, kondangan 50.000, kemudian keluarganya dibawa, eh, kata orang pesisir tuh intung-intung apa tuh intung-intung tuh? Beli nasi ya, beli nasi kan gitu kalau di pesisir. Jadi kondangannya 50.000, kemudian yang dibawa adalah satu keluarga. Tetapi kalau di daerah pegunungan, daerah pedalaman enggak. Kalau 50.000 ya atas nama satu orang dan yang datangnya juga satu orang gitu, enggak berani banyakan. Nah ini karakter itu ya yang agak nanti berbeda. Nah sehingga ada perbedaan tadi dikatakan berkenaan dengan tempatnya. Oke, paham ya sampai sini? Paham Pak? Paham Pak. Oke. Nah, kalau sudah paham, kita masuk pada slide yang terakhir. Ini slide terakhir. Kalau demikian, tugas utama dari legislasi profesi, ya ini tugas Anda. Tugas utama ketika menyentuh profesi Anda. Yang pertama ada 3 juga di sini. Anda harus ya tadi kan ada Anda merubah gaya berpikir masyarakat agar lebih rasional, disesuaikan dengan zamannya kan gitu ya. Merubah paradigma berpikir ya untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian. Maka tugas utama legislasi profesi juga ada 3 di dalam setiap manusia yang memegang profesinya. Yang pertama, kita sendiri harus memperjelas konsep legislasi itu sendiri. Oke. Kalau kita bisa memperjelas bahwa legislasi itu adalah secara konsep merupakan peraturan perundang-undangan, berarti nanti yang Anda ketika bicara konsep legislasi ekonomi itu adalah konsep yang berbicara peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Dalam hal ini tentunya berkenaan dengan perekonomian Anda. Nah, kalau di dalam ekonomi yang sewaktu saya sekolah pelajari kelas 2 SMP ya, ada ekonomi mikro maupun makro. Nah, ini kan patokannya itu kalau bicara konsep legislasinya. Bagaimana nanti kebijakan makronya terhadap kondangan, bagaimana kebijakan mikronya terhadap konsep undangan. Yang kecil sajalah, kita nggak usah yang gede-gede dulu, yang kecil-kecil saja. Oke ya. Kemudian yang kedua, tugas utama legislasi profesi ketika Anda terjun di bidang ekonomi, yakni Anda harus mengkritisi konsep legislasi. Nah, artinya gini, teman-teman harus peka terhadap adanya produk legislasi yang kira-kira itu dapat membahayakan perekonomian, baik secara makro maupun mikro, baik perekonomian secara nasional maupun perekonomian terhadap UMKM kalau sekarang kan gitu ya. Nah ini jadi harus peka di mana berkenaan dengan kebijakan yang dilahirkan dari produk hukum maupun pemikiran hukum. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau legislasi dikatakan sebagai produk
ya, yaitu bentuknya undang-undang, PP itu kan produk, ataupun dari pendapat ahli hukum. Nah, namanya doktrin. Oke, di sini ya, itu juga kedua-duanya bisa dijadikan sebagai sumber-sumber rujukan Anda untuk mengkritisi konsep. Misalkan bahwa produk hukum A ya yang berkenaan dengan nilai-nilai ekonomi merugikan masyarakat. Nah, ini Anda harus mengkritisinya dengan pemikiran hukumnya siapa yang bahwa kebijakan ekonomi dengan model A itu bisa merugikan masyarakat. Oke, maka dari ramuan keduanya tugas para legislasi profesi itu juga harus membuat argumentasi legislasi. Nah, oke, tentunya melalui argumentasi-argumentasi yang masuk akal itu akan mendorong ya masyarakat bisa memahami apa yang kita sampaikan. Oke ya. Nah, ini kenapa di awal-awal saya menyatakan apakah teman-teman mendapatkan mata kuliah logika atau filsafat. Ternyata ketika kita membuat satu argumentasi berkenaan dengan legislasi profesi di bidang ekonomi, argumentasi sendiri merupakan nyawa dari logika. Nah, ini masalahnya, makanya di awal saya menanyakan teman-teman. Nah, maka kan sekarang sudah terjawab Mas Iko ya, Mas Iko, bahwa kenapa dulu saya menanyakan di awal kuliah, yakni apakah teman-teman sudah mendapat mata kuliah logika atau filsafat di bidang ekonomi atau belum. Nah, sebetulnya karena untuk membangun satu argumentasi di dalam berpikir legislasi profesi. Gitu Mas Iko ya. Oke. Kemudian membuat suatu pendapat yang dapat mengarah kepada kemajuan perekonomian. Oke, teman-teman, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Gimana Mbak Indri? Halo Mbak Indri. Halo Pak. Ya, gimana Mbak? Ada yang akan didiskusikan kah? Cukup sih Pak, karena ngejelasinnya enakan. Jadi lumayan paham. Enakan, Iya. enakan karena di Zoom ya? Atau gimana? Enaknya dienakin saja lah gitu. Gimana Mbak? Jelas Pak, udah jelas. Gimana Mas Iko? Oh iya Pak, kalau Ya, boleh nanti untuk oke, PPT-nya bisa Mas di-share nggak Pak? Radianto gimana? Mas Radianto, Safrudin? Ada Mbak Agita, gimana Mbak Agita? Halo Mbak Agita. Oke. Mas Iko gimana? Ada yang akan kita diskusikan? Oh iya Pak, mungkin ini tes kedengeran nggak Pak suaranya? Tes. Iya, iya. Walaupun sedikit, iya ya. Oh mungkin Sedikit putus nggak apa-apa. mungkin iya Pak, mungkin ini Pak, PPT-nya boleh di-share nggak Pak? Iya, nanti saya share di, kan sekarang kan terakhir ya, nanti saya dicantumkan sambil ngupload video, nanti unduh PPT ada pertemuan 1 sampai 7 gitu. Oke, siap. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Terus mengenai UAS ini nanti kisi-kisinya mungkin dari materi pertama Bapak ya Pak? Apa gimana? Ya, materinya kan gini, saya kan compare materi ya antara kelas A, kelas B, kelas C, dan itu saya compare tuh, nanti ketika ada yang ini saya upload. Nah itu sebagai compare itu, sehingga
antara yang di e-learning dengan kita diskusi hari ini semuanya itu satu kesatuan yang merangkai ya, sehingga melahirkan nanti soal-soal legislasi. Dan tentunya kan kalau semuanya bisa memikirkan kembali tentang mata kuliah legislasi, Anda sudah bisa menebak bahwa soalnya nggak mungkin textbook gitu ya. Karena kan semuanya ternyata perlu satu logika ya tadi yang saya Iya Pak, katakan benar bahwa Pak. membuat satu logika adalah nyawa. Nah ini nyawanya legislasi profesi. Nah nanti bagaimana kemampuan teman-teman walaupun belum mendapatkan mata kuliah yang berkenaan dengan logika ataupun filsafat, karena nyawanya adalah di situ, kita akan coba ya pelan-pelan juga UTS-nya itu berkenaan dengan pendapat dari seorang yang memahami legislasi itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya penghakiman terhadap hasil UTS. Saya tidak akan menghakiminya, tenang saja ya. Oke Pak, baik Pak. Siap. Oke ya. Coba saya berhenti dulu dari rekaman ini. Oke. Kemudian